Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena hari ini kita kembali dipertemukan dalam salah satu penyebaran ilmu pengetahuan mengenai konsep pembelajaran pada saat ini. Saya sendiri kembali dengan tawaran konsep pembelajaran di masa kini, di mana ini salah satu pembelajaran bagi kita semua, salah satu proyek dari mata kuliah model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, UMS Rapang. Dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah, MPD. Yang pertama yang mesti kita pahami bersama adalah di dalam sebuah pembelajaran ada yang dimaksud dengan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam proses pembelajaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu, mengupas tuntas bagaimana konsep pembelajaran yang coba kita tawarkan di sekolah-sekolah saat ini, bagaimana tingkat pembelajaran siswa lebih kepada media sosial ya, atau aktif di media sosial. Sehingga di sini ada beberapa penjelasan yang mesti saya sampaikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Jadi di dalam sebuah proses pembelajaran itu tentu kita perlu yang namanya pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini merupakan cara pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih umum. Jadi kita mencoba menelaah bagaimana cara pandang kita terhadap proses pembelajaran yang bersifat umum di kelas. Setidaknya ada gambaran umum bagaimana aktivitas proses pembelajaran itu, maka itu perlu didekati terlebih dahulu supaya kita bisa lebih memahami lebih dalam. Kemudian yang kedua ada yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Jadi ketika seorang pendidik tanpa adanya strategi dalam proses pembelajaran, maka dia akan kewalahan dalam menyampaikan materinya, atau dia akan kewalahan dalam mentransfer nilai pengetahuannya. Apalagi ketika siswa tidak mampu lagi untuk diatur dengan baik, kewalahan dalam mengontrol siswa. Sehingga strategi pembelajaran sangat dimanfaatkan dalam kelas ataupun di luar kelas, di mana ada beberapa cara-cara tertentu yang digunakan secara prosedur, kemudian sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran. Jadi memang sudah ada rancangan awal hingga rancangan akhir apa-apa yang kita akan lakukan pada saat proses pembelajaran dalam suatu aktivitas proses pembelajaran. Itu untuk meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar di kelas. Makanya ketika seorang pendidik tanpa adanya strategi dalam proses pembelajaran, maka tujuan kualitas hasil yang diinginkan pasti akan sangat minim. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Nah, ketika kita mencoba untuk menelaah metode pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar itu tentunya ada penerapan atau implementasi rencana. Nah, jadi ada implementasi strategi yang sudah kita susun. Nah, itu akan kita terapkan dalam proses belajar mengajar dalam kisah atau kegiatan yang nyata atau real di kelas. Sehingga metode pembelajaran ini merupakan upaya atau cara untuk mengimplementasikan, menerapkan rencana yang telah disusun secara sistematis tadi dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut dapat tercapai secara optimal. Jadi strategi dan metode ini tentu sangat
berkesinambungan karena strategi mengenai sistem apa-apa yang kita lakukan di proses pembelajaran, kemudian metode penerapan dari strategi yang telah kita rancang dari awal hingga akhir pertemuan. Kemudian yang keempat, ada yang dimaksud dengan teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran ini salah satu hal yang sangat perlu diketahui oleh seorang pendidik agar di dalam mewujudkan metode yang sudah kita terapkan itu bisa lebih spesifik. Nah, misalnya di dalam penggunaan pembelajaran kita mencoba memakai metode ceramah itu dalam kelas dengan jumlah siswa yang tentunya relatif banyak, itu tentu memiliki teknik tersendiri dalam menghadapi siswa-siswa itu. Nah, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas. Nah, itu ketika kita coba telah mengenai teknik pembelajaran ini, maka itu tetap kita kondisikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ketika misalnya siswanya banyak, maka kita memiliki teknik yang berbeda juga. Ketika siswanya sedikit, maka teknik yang digunakan juga beda. Nah, sehingga ketika kita bicara teknik, ini metode ceramah ini sangat cocok ketika siswanya ada sedikit. Nah, itu kan supaya bisa lebih maksimal dalam penyerapan daya serap oleh otak peserta didik. Karena ketika kita coba menerapkan metode ceramah pada saat siswa banyak, apalagi ketika siswa sudah mulai ngantuk dan lain sebagainya, maka itu akan sangat memengaruhi metode yang telah kita terapkan mengenai teknik pembelajaran ini. Kemudian yang kelima, ada yang dimaksud dengan taktik pembelajaran. Nah, ketika kita bicara taktik proses pembelajaran di kelas itu, bagaimana style dari seorang pendidik dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, itu kan ketika kita berbicara lagi pada saat proses pembelajaran itu kan lain guru lain gaya, lain guru lain style. Nah, stylenya si A mungkin agak lebih kalem, stylenya si B mungkin agak lebih onar dan lain sebagainya. Tapi itu semua berwujud pada hal-hal yang positif dalam proses pembelajaran. Ketika kita ambil contoh, misalnya terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah. Misalnya si A memakai metode ceramah, si B juga memakai metode ceramah. Tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya, di dalam penyajiannya. Misalnya yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor. Itu kan ketika kita bawa ke ranah lingkungan masyarakat itu, ketika metode ceramah diterapkan itu dengan selingan-selingan humor, maka itu akan lebih variatif dalam proses penyerapan dari seorang siswa. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik. Misalnya, memang dia kurang dalam menggunakan. Ini kan kita penerapan taktik tadi ya. Kalau yang satunya taktiknya tadi ada selingan dengan humor, kemudian yang satunya lagi taktiknya berbeda, yang memiliki coba untuk ambil alat bantu elektronik misalnya. Misalnya dia pakai radio, dia pakai televisi dan lain sebagainya untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Maka itu tak lain daripada sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Supaya dalam proses pembelajaran ini bisa lebih maksimal, dan tentunya kita mengharap apa yang kita ajarkan mereka bisa pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Sekiranya menjadi poin penting yang mesti saya sampaikan pada pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga di pertemuan selanjutnya kita kembali pertemukan dalam hal-hal positif, berbagi ilmu pengetahuan kepada Anda semua. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.